Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peradaban kuno di dunia. Nah, sebelum kita masuk peradaban-peradaban kuno apa saja yang ada di dunia, kita akan membahas dulu, apa sih peradaban itu? Peradaban berasal dari kata adab yang berarti akhlak, yakni kesopanan budi pekerti. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Usman Syihab, kata peradaban berasal dari kata adab yang berarti kesopanan, kehalusan, kebaikan budi pekerti, dan akhlak. Istilah peradaban dalam bahasa Inggris disebut civilization, berarti sipil, yang berhubungan dengan kata civis atau penduduk dan civitas atau kota. Pengertian peradaban menurut para ahli. Nah, di sini kita akan bahas 3 pendapat ahli. Yang pertama adalah Samuel Hutchinson. Peradaban menurut dia adalah identitas terluar dari budaya yang teridentifikasi melalui unsur-unsur objektif umum seperti bahasa, sejarah, kebiasaan, agama, dan institusi, maupun melalui unsur subjektivitas seperti identifikasi diri. Kemudian menurut Kuncaraninrat, peradaban adalah bagian dari unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, dan masyarakat kota yang maju dan kompleks. Nah, kemudian ahli berikutnya adalah Arnold Toynbee. Menurut dia, peradaban adalah kebudayaan yang telah mencapai pada taraf perkembangan teknologi yang lebih tinggi. Dalam peradaban tersebut, seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik maupun non-fisik. Menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa peradaban adalah kumpulan sebuah identitas terluas dari seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, misalnya bangunan jalan, dan non-fisik, seperti nilai-nilai, tatanan, seni budaya, maupun iptek yang teridentifikasi melalui unsur-unsur objektif umum seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi, maupun melalui identifikasi diri yang subjektif. Berikut ini adalah poin-poin penting tentang peradaban. Yang pertama, kemajuan. Peradaban ditandai dengan adanya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kemajuan teknologi, seni, ilmu pengetahuan, dan organisasi sosial. Yang kedua, adanya kompleksitas. Masyarakat peradaban biasanya memiliki struktur sosial yang kompleks, dengan berbagai pembagian kerja yang terperinci dan sistem pemerintahan yang terorganisir. Yang ketiga, adanya interaksi. Peradaban merupakan hasil dari interaksi kompleks antara manusia, lingkungan, dan nilai-nilai budaya yang terbentuk pola kehidupan masyarakat. Berikutnya adalah identitas. Peradaban juga mencerminkan identitas kolektif suatu kelompok masyarakat, termasuk nilai-nilai, tradisi, dan keyakinan yang mereka anut. Selanjutnya adalah perkembangan. Peradaban merupakan proses perkembangan yang berkelanjutan di mana masyarakat terus beradaptasi dan berinovasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Peradaban. Nah, bagaimana wujud peradaban tersebut? Menurut wujud peradaban itu diantara berupa moral. Moral adalah nilai yang berhubungan dengan kesusilaan dalam masyarakat, kemudian berupa norma, yang merupakan aturan, ukuran, atau pedoman untuk menentukan benar, salah, baik, dan buruk sesuatu. Kemudian ada etika. Nah, etika itu adalah nilai, norma, moral, atau kesopan santunan dalam mengatur tingkah laku manusia. Yang selanjutnya adalah estetik, merupakan keindahan yang mencakup kesatuan, keselarasan, dan kebaikan dalam segala sesuatu. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana lahirnya peradaban manusia tersebut. Nah, lahirnya peradaban manusia itu akan dipengaruhi dari beberapa hal. Bagaimana lahirnya sebuah peradaban itu? Kita akan mengutip sebuah pendapat dari Arnold Joseph Toynbee
yang merupakan seorang sejarawan asal Inggris yang lahirnya peradaban itu menurut dia adanya teori Challenge and Response. Peradaban itu lahir sebagai respon atau tanggapan manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi, menakluki, dan mengelola alam sebagai tantangan atau challenge guna melestarikan kehidupan manusia tersebut. Nah, kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya peradaban tersebut? Yang pertama adalah faktor geografis. Faktor geografis ini terkait dengan letak strategisnya suatu wilayah. Nah, itu dapat dilihat dari misalnya dekat dengan sumber air. Karena peradaban ini sering muncul di sekitar sungai atau sumber mata air. Karena mata air merupakan kebutuhan dasar untuk kehidupan manusia yang digunakan untuk pertanian maupun transportasi. Nah, kemudian letaknya di jalur perdagangan. Nah, itu merupakan lokasi yang strategis yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide, teknologi, dan budaya antar berbagai wilayah. Nah, kemudian akses ke laut. Masyarakat yang tinggal di pesisir biasanya hidup bergantung pada laut, menjadikan laut sebagai mata pencarian mereka dan sebagai interaksi budaya. Faktor geografis berikutnya yang berpengaruh adalah alam, misalnya tanahnya yang subur. Nah, lahan yang subur tentu saja dapat menghasilkan pertanian yang produktif. Nah, kemudian dari hasil pertanian juga akan berpengaruh terhadap munculnya kemungkinan permanen dan menambah populasi penduduk di suatu wilayah tersebut. Nah, kemudian iklim yang mendukung. Iklim misalnya itu dari curah hujan atau daerah yang hangat atau iklim yang tropis. Nah, itu akan berpengaruh terhadap mata pencarian masyarakat di wilayah tersebut. Misalnya melakukan pertanian, bercocok tanam, atau lain sebagainya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu seperti sumber daya mineral, kayu, hewan. Ini akan menjadikan bahan baku untuk membuat kerajinan atau untuk melakukan perdagangan. Faktor geografis dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa faktor geografis itu memiliki peran penting dalam membentuk suatu peradaban manusia. Lokasi yang strategis, kondisi alam yang mendukung, dan interaksi dengan lingkungan sekitar akan membentuk cara hidup, tradisi, dan perkembangan sosial budaya suatu masyarakat. Faktor berikutnya adalah surplus pangan. Adanya pertanian yang produktif. Sistem pertanian yang maju memungkinkan masyarakat menghasilkan lebih banyak makanan yang mereka butuhkan untuk diri mereka sendiri. Nah, surplus pangan inilah menjadi dasar bagi munculnya spesialisasi pekerjaan dalam pembangunan kota. Nah, spesialisasi pekerjaan ini ada kaitannya dengan surplus makanan karena sebagian masyarakat dapat fokus pada pekerjaan yang lain selain bercocok tanam. Mereka juga bisa melakukan pekerjaan lain seperti membuat kerajinan, berdagang, atau duduk di birokrasi pemerintahan. Sistem tulisan dan komunikasi. Misalnya melalui pencatatan informasi. Nah, sistem tulisan memungkinkan penyimpanan dan penyebaran informasi termasuk catatan sejarah, pengetahuan, dan kepercayaan. Sistem penulisan juga membantu dalam mengelola pemerintahan dan perdagangan. Kemudian adanya komunikasi yang efektif. Nah, tulisan dan bahasa yang terstandarisasi memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih efektif antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Nah, faktor berikutnya adalah kemajuan teknologi. Peralatan dan infrastruktur. Peradaban kuno mengembangkan berbagai teknologi seperti alat-alat pertanian, sistem irigasi, alat transportasi, dan bangunan monumental yang nantinya akan meningkatkan produktivitas dan kemudahan hidup masyarakatnya.
Kemudian adanya ilmu pengetahuan seperti matematika. Nah, peradaban awal juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan matematika yang menjadi dasar bagi kemajuan teknologi dan infrastruktur pada masa tersebut. Faktor berikutnya adalah organisasi sosial dan politik. Struktur sosial yang kompleks. Peradaban kuno memiliki struktur sosial yang hierarkis dengan pembagian kerja dan peran yang jelas. Sistem pemerintahan yang terorganisir memunculkan sistem pemerintahan yang terpusat yang memungkinkan pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan pertahanan menjadi lebih efektif. Kemudian adanya sistem kepercayaan dan agama. Sistem kepercayaan dan agama juga memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai, moral, dan identitas masyarakat dalam suatu peradaban. Nah, kemudian dari faktor-faktor tersebut, kita dapat menjabarkan beberapa ciri-ciri dari peradaban. Nah, yang pertama, pertanian dan pasokan pangan yang stabil. Yang kedua, masyarakat dalam berbagai jenis pekerjaan, keahlian, serta juga strata sosial yang lebih efektif. Selanjutnya, adanya pembangunan kota-kota baru dengan tata ruang yang lebih baik, indah, serta modern. Kemudian, sistem penulisan dan komunikasi, sehingga memungkinkan pencatatan sejarah, hukum, dan administrasi yang lebih baik. Kemudian adanya sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Misalnya adanya sistem hukum dan peraturan yang mengikat masyarakatnya. Kemudian adanya agama dan sistem kepercayaan yang menjadi perekat kehidupan sosial masyarakat serta berperan dalam mendefinisikan identitas dan nilai-nilai budaya suatu peradaban. Kemudian, berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang lebih maju seperti astronomi, bentuk tulisan, arsitektur, ilmu ukur, dan berbagai ilmu lainnya. Kemudian, kita akan membahas tentang aspek-aspek peradaban yang berpengaruh. Nah, apa saja aspek-aspek peradaban itu yang berpengaruh? Yang pertama, sistem pemerintahan dan hukum. Nah, kita akan melihatnya dalam yang namanya konsep demokrasi. Nah, konsep demokrasi berakar dari peradaban Yunani kuno yang menjadi dasar bagi banyak sistem pemerintahan modern saat ini. Kemudian adanya hukum, sistem hukum, dan peraturan undang-undang yang dikembangkan di peradaban kuno seperti peradaban Romawi kuno masih menjadi rujukan dan pondasi bagi sistem hukum di banyak negara pada saat ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita melihat misalnya yang pertama dari tulisan. Penemuan sistem tulisan yang pertama itu ditemukan oleh bangsa Sumeria, yaitu berupa aksara paku. Nah, penemuan ini merupakan tonggak awal dari perkembangan komunikasi dan pencatatan sejarah yang mempengaruhi peradaban manusia hingga saat kini. Kemudian, ilmu matematika dan geografi. Nah, ilmu matematika dan geografi ini berkembang pesat pada peradaban Yunani kuno, seperti munculnya Pythagoras, Euclid yang mengembangkan dasar-dasar matematika dan geografis yang masih menjadi subjek pelajaran hingga saat ini. Nah, kemudian adanya penemuan-penemuan dasar. Nah, misalnya peradaban Tiongkok kuno itu menghasilkan penemuan penting seperti penemuan kompas, bubuk mesiu, kertas, astronomi, dan akupunktur yang masih digunakan hingga saat ini. Berikutnya adalah seni, arsitektur, dan budaya. Nah, arsitektur dapat dilihat dari bangunan-bangunan megah atau bangunan-bangunan monumental seperti piramida di Mesir kuno atau candi-candi yang dibangun di peradaban India kuno. Nah, itu menunjukkan kemajuan teknik dan estetika yang mempengaruhi gaya arsitektur modern. Nah, kemudian seni. Nah, seni itu perwujudannya dalam bentuk seni rupa maupun seni sastra. Nah, seni dijadikan media ekspresi filosofi hidup, mencatat tentang mitologi kuno serta dokumentasi peradaban-peradaban masa lalu. Kemudian agama dan filsafat. Nah, misalnya filsafat yang sudah berkembang sejak zaman Yunani kuno
dan sistem kepercayaan agama yang berkembang dalam peradaban India kuno, yaitu agama Hindu dan Buddha. Nah, agama itu terus membentuk nilai-nilai spiritual dan filosofis masyarakat modern pada saat ini. Kemudian ekonomi dan perdagangan. Nah, jaringan perdagangan ini berpengaruh berpengaruh dalam mengembangkan yang namanya atau mempercepat pertukaran budaya dan komoditas yang menjadi peletak dasar bagi ekonomi global. Nah, kemudian adanya interaksi budaya atau pertukaran budaya. Nah, itu dilakukan melalui perdagangan, melalui diplomasi dan irigasi. Nah, peradaban kuno tersebut saling mempengaruhi dan menciptakan jaringan interaksi yang luas yang terus membentuk masyarakat global hingga saat ini. Nah, kemudian nilai-nilai penting apa saja yang terdapat dalam pembentukan sebuah peradaban? Nah, kita dapat melihat yang pertama adanya nilai-nilai luhur. Nah, konsep ini menunjukkan pada prinsip-prinsip moral yang mengakar dalam masyarakat. Nah, seperti adanya semangat gotong royong, saling tolong menolong, ramah, dan toleran antar sesama. Nah, kemudian adanya nilai spiritual berupa ketaatan, kepatuhan pada ajaran agama, dan nilai-nilai ketuhanan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Kemudian adanya nilai karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut nanti membentuk individu dan masyarakat seperti mewujudkan kedisiplinan, kerja keras, dan rasa ingin tahu. Kemudian ideologi negara. Nilai-nilai luhur menjadi dasar bagi pengembangan ideologi negara seperti Pancasila sebagai dasar negara yang ada di Indonesia. Kita sering mendengar ini, perbedaan antara peradaban dan kebudayaan. Apa sih perbedaan peradaban dan kebudayaan? Nah, kita bisa lihat dalam tabel berikut ini. Nah, kita lihat ya satu-satu. Kalau kebudayaan itu adalah suatu yang sedang terjadi. It becomes. Sedangkan peradaban adalah sesuatu yang sudah selesai. It has been. Kemudian kebudayaan itu berakar pada ide mengenai nilai tujuan pemikiran yang ditransmisikan melalui ilmu, seni, dan agama. Sedangkan peradaban itu berakar pada ide tentang kota, kemajuan material berupa ilmu pengetahuan, aspek kehalusan, penataan sosial, dan aspek kemajuan. Nah, kemudian kebudayaan itu mencakup aspek yang lebih luas dari kebudayaan manusia, termasuk itu kesenian, sistem kepercayaan, bahasa, mata pencarian, dan praktik seni. Sedangkan peradaban itu mengacu pada pencapaian struktur sosial yang lebih kompleks seperti organisasi politik, sistem hukum, teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Nah, kalau dilihat dari contoh kebudayaan itu, contohnya antara lain makanan dan minuman, pakaian, serta berbagai hal yang masih memiliki kecenderungan untuk terus berkembang. Nah, sedangkan kebudayaan adalah misalnya nih, contohnya seperti bangunan monumental seperti Candi Borobudur, piramida, tembok besar Cina, dan berbagai hal yang monumental. Nah, itulah perbedaan antara peradaban dan kebudayaan.